Saat wanita ini membuka panci baksonya, muncul sebuah kepala manusia yang mengambang. Takut orang-orang melihatnya, wanita ini cepat-cepat menutup pancinya lagi. Hari ini warung mie ayamnya ramai pembeli. Orang-orang datang untuk bisa menikmati semangkuk mie bakso yang terbuat dari daging spesial ini. Dan orang-orang menyukainya. Banyak yang ketagihan dengan mie ayam spesial buatan Bus, seorang janda kembang. Lalu Utapon pun datang untuk mencari simpati sang janda. Dia memesan semangkuk mie bakso. Berondong ini pun menjadi sering datang ke kedai Bus untuk membantu wanita ini berjualan. Mereka pun kini menjadi semakin akrab. Dan Bus pun mulai jatuh hati pada pria muda ini. Tetapi pria ini rupanya playboy. Dia juga melirik Nida, gadis cantik di kampungnya. Besoknya saat wanita ini sedang beres-beres kedai, pria rentenir yang kemarin datang lagi-lagi datang. Kali ini dia membawa 2 orang asistennya. Lalu pria ini berkata bahwa sudah saatnya Bus membayar hutangnya, apalagi dilihatnya kedainya selalu ramai. Wanita ini pun diam saja sambil menyajikan mie buatannya untuk disantap oleh ketiga pria ini. Mereka pun menikmati mie spesial ini tanpa mereka tahu ini adalah hidangan terakhir bagi mereka. Saat para pria itu sedang asik makan, Bus menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Tanpa basa-basi, Bus pun langsung memotong leher pria ini. Rupanya untuk melumpuhkan para pria, Bus sudah menaruh racun di dalam minyak. Bus langsung menghabisi ketiga pria ini dengan kejam. Ini sungguh sangat brutal. Dan setelah semua orang tewas, suasana pun menjadi hening dan kedai ini berubah menjadi lautan darah. Ini sungguh sangat di luar nalar. Bus tidak takut sama sekali. Bahkan dia sangat senang karena artinya dia punya stok untuk jualannya beberapa hari ke depan. Besoknya, kedai mie ayam Bus tutup tak seperti biasanya. Utapon kembali datang untuk mendekati sang janda kembang. Utapon memanggil-manggil namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba Bus pun mengintip dari celah pintu. Dan betapa terkejutnya pemuda ini saat melihat ruangan yang sudah berantakan ini. Namun darahnya sudah tidak ada karena Bus sudah membersihkannya semalaman. Utapon hanya berpikir bahwa ada orang jahat yang ingin menyakiti si wanita, hingga dia pun mulai berkata-kata manis dan merayunya. Dia berkata akan melindungi Bus. Kemudian dia pun berkata bahwa dia jatuh cinta pada Bus dan semua kata manis lainnya. Bus berkata jangan mengecewakan dirinya karena cinta pertamanya sangatlah menyakitkan. Bus pun mulai bercerita kalau suaminya dulu berselingkuh dengan pengasuh anaknya Boa. Tapi Boa memergoki perselingkuhan itu hingga suami dan selingkuhannya ini mengejar Boa dan menyiksa anaknya. Sampai di situ saja Bus menceritakan masa lalunya. Padahal kenyataannya mereka menceburkan kepala anaknya ke dalam tong. Lalu suami Bus dan selingkuhannya ini memasukkan anak kecil ini ke dalam tong yang terisi penuh dengan air dan menutupnya. Saat itu Bus baru pulang dari berjualan dan menyaksikan ini semua. Bus pun langsung marah dan menyerang balik suami dan selingkuhannya ini. Bus menggigit kaki si wanita, lalu dia pun mendorong sang suami hingga jatuh dan pipinya tertancap kayu tajam. Bus yang marah terus saja mengejar 2 sejoli ini dan membunuh mereka tanpa sadar kalau anaknya sudah kehabisan nafas dan meninggal. Jadi selama ini Bus tidak terima akan kematian Boa hingga membuat dia berhalusinasi bahwa anaknya masih ada bersamanya. Dan malam ini Utapon pun menemukan jasad Boa yang berada di dalam tong. Apa yang akan terjadi selanjutnya kita lanjut lagi di next part, hanya di Snack Video bikin semua beken.